Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nadia Dewi Ayuni dari kelas A1 Prodi PGSD dengan NIM 21060241. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Statistika. Jadi, statistika adalah sebuah ilmu atau metode yang mempelajari, merencanakan, mengumpulkan, mengelola, dan menganalisa data. Di mana data yang dikumpulkan berupa angka, lalu hasil data tersebut dipresentasikan. Sedangkan statistik adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan sebagainya. Di mana di dalamnya berupa kumpulan angka maupun bukan angka. Untuk membedakannya antara statis dan statistika adalah kata kuncinya. Statistika sebuah ilmu atau metode, sedangkan statistik adalah hasil datanya. Apa perbedaan data dengan datum? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh melalui pengamatan atau pencarian dari suatu sumber. Lalu data yang diperoleh akan diolah agar menjadi sebuah fakta atau anggapan. Lalu datum sendiri yaitu informasi atau keterangan yang diperoleh dari sebuah pengamatan juga yang berupa angka, simbol, sifat, dan datum juga merupakan kumpulan dari sebuah angka. Jadi untuk membedakannya, data adalah kumpulan informasi yang akan diubah menjadi sebuah fakta atau anggapan. Sedangkan datum, informasi yang berupa angka, simbol, sifat. Lalu datum disebut sebuah kumpulan data. Pengumpulan data dibagi menjadi 3, yaitu Yang pertama ada MEAN. MEAN adalah nilai rata-rata yang bisa dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Di sini ada rumusnya. M sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Ada contoh soalnya. Di sini terdapat tabel nilai, dan banyaknya siswa. Lalu di sini ada tentukan nilai rata-rata ulangan matematika kelas 6. Di sini bisa kita jawab. Jadi untuk menemukan banyaknya data adalah dengan mengalikan nilai dan banyak siswa. Jadi contohnya ada 6 kali 6, sini sama dengan 36. Lalu 7 dikali 4, 28. 7,5 dikali 16, 120. 8 dikali 10, 80. 9 dikali 4, yaitu 36. Nah, untuk menemukan banyaknya siswa, jumlah banyaknya siswa dan banyaknya data itu dijumlahkan 6 ditambah 4 ditambah 16 ditambah 10 ditambah 4, hasilnya 40. Dan banyaknya data itu ditambahkan 36 ditambah 28 ditambah 120 ditambah 80 ditambah 36 yaitu 300. Lalu masukkan rumus yang ini. M sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Jadi di sini kita tinggal masukkan hasilnya. Jumlah data yaitu 300 dibagi banyak datanya yaitu 40. Jadi karena di sini ada 0 dan 0, untuk menggampangkan kita menghitung, 0-nya kita coret dulu. Jadi 30 dibagi 4 yaitu 7,5. Nah, sampai sini hasil nilai rata-rata dari ulangan matematika kelas 6 yaitu 7,5. Di mana di sini terlihat bahwa rata-rata yang paling banyak adalah 7,5. Lalu yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah yang diperoleh dengan mengurutkan nilai yang terkecil ke yang terbesar.
Lalu rumusnya ada dua, yaitu ganjil dan genap. Jika ganjil, median itu tepat berada di tengah-tengah nilai tersebut. Jika genap, rumusnya yaitu M sama dengan jumlah dua suku yang di tengah dibagi 2. Nah, di sini ada contoh soalnya dari soal yang genap. Data berat badan kelas 2 yaitu di sini langsung kita cari, tidak, kita urutkan terlebih dahulu ya. Di sini ada 32. Nah, jika sudah diurutkan seperti ini, lalu kita cari di mana tengahnya. Kita hitung dulu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tandain dulu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sini juga ya di awalnya. Nah, 33, 33. Jika genap, kita menggunakan rumus yang ini. Rumusnya yaitu M sama dengan jumlah dua suku tengah, yaitu 33 ditambah 33 dibagi 2. Sama dengan 33 ditambah 33, yaitu 66 dibagi 2. Sama dengan 66 dibagi 2 yaitu 33. Jadi median dari berat badan kelas 2 yaitu 33. Nah, soal yang kedua yaitu soal ganjil. Di sini ada data nilai ulangan Unwan semester 1, yaitu ada 8, 7, 7, 6, 9, 8, dan 9. Lalu ditanya berapakah mediannya? Apa kita langsung mencari? Tidak, kita urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Jadi kita urutkan dulu, ada posisinya 6, 7, 7, 8, 8, 9, dan 9. Nah, baru kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat kata kuncinya, jika median ganjil tepat berada di tengah. Tengahnya mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, jadi median dari nilai ulangan Unwan yaitu 8. Lalu yang ketiga ada modus. Modus adalah nilai dari suatu data yang sering muncul atau memiliki frekuensi terbanyak. Cara mencari modus adalah dengan menghitung data dari yang rendah ke yang tinggi. Lalu dilihat mana yang terbanyak muncul. Seperti di contoh soal berikut nih. Ada berat badan siswa kelas 1. Sini ada berat badannya. Lalu kita urutkan dari yang tinggi ke yang terendah. Dilihat dulu yang paling rendahnya. Jadi kita urutkan terlebih dahulu dari datanya. Yaitu 30 ada 1 orang. 312, 322, 334, 345, 352, 363, 37, dan 39 ada 1. Jadi kita hitung nih, kita lihat mana yang paling terbanyak keluar. Ada 34, 5 orang. Untuk memastikannya kita hitung kembali ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. Jadi modus dari berat badan siswa kelas 1 yaitu 34. Ada apa aja sih cara penyajian data itu? Yang pertama ada tabel. Cara membuat tabel adalah dengan cara menyusun data dalam bentuk baris dan kolom. Contohnya, di sini ada ibu menjual 45 kue pada hari Senin, lalu 36 kue pada hari Selasa, 42 kue pada hari Rabu, 30 kue pada hari Kamis, 45 kue hari Jumat, 30 kue hari Sabtu, dan 40 kue hari Minggu. Nah, di sini membuat tabel, dimasukkan hari-harinya, lalu dimasukkan penjualan kuenya. Hari Senin 45, 36, 42, 30, 45, 30, dan 40.
Beginilah cara membuat tabel. Nah, yang kedua ada diagram batang. Cara membuatnya yaitu dengan perlunya sumbu datar dan tegak lurus. Seperti apa sumbu datar dan tegak lurus? Yaitu yang ini ya. Nah, di sini ada contohnya. Buatlah diagram batang yang menunjukkan profesi orang tua dari 20 siswa. Jadi sebelum membuat diagram batang, pasti akan disajikan dulu tabel. Sini ada profesi dan banyak siswa. Profesinya yaitu ada buruh 6 siswa, swasta 3 siswa, nelayan 1 siswa, pegawai negeri 8 siswa, wirausaha ada 2 siswa. Nah, jika sudah ada tabelnya, maka kita lanjut membuat diagram batangnya. Dengan cara ini di sini di sisi tegak lurus disimpan banyak siswanya. Nah, di sisi yang datarnya disimpan profesinya. Seperti itu. Jadi, yang ketiga ada diagram garis. Cara membuatnya hampir sama dengan diagram batang sebelumnya. Hanya saja perbedaannya adalah data yang disajikan berkesinambungan. Seperti contoh di sini nih, TV yang terjual di toko bagus dari bulan Januari sampai Juni terjadi naik turun. Di sini disajikan juga di bentuk tabel. Setelah dibentuk tabel, dibuatlah garis ini dan di mana di sini terdapat nilai-nilai yang ada di dalam tabel tersebut. Seperti bulan Januari terdapat penjualannya adalah 20 TV, Februari ada 15 TV, Maret ada 12 TV, April ada 10 TV, Mei ada 15 TV, dan Juni ada 10 TV. Nah, disarankan untuk membuat diagram garis ini adalah di dalam buku berpetak. Yang keempat ada diagram gambar. Diagram gambar dibuat dengan cara menyajikan data ke dalam piktogram. Piktogram adalah suatu fiksi yang melambangkan gambar. Jadi piktogram adalah cara yang paling sederhana untuk menyampaikan diagram gambar. Contohnya, jumlah penduduk Kecamatan Ceria per desa adalah Desa A 800 warga, Desa B 700 warga, Desa C 600 warga. Nah, Desa A di sini ada jumlah warga. Satu orang ini, gambar ini dilambangkan adalah 100 orang. Jadi jika warga A ada 800, maka kita menggambar 8 orang. Nah, begitupun desa B ada 700 orang. Berarti kita menggambar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, desa C 600 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Dan ini adalah diagram gambar. Nah, yang terakhir, yang kelima ada diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran ini, kita harus mengubah nilai menjadi bentuk derajat. Contohnya, sini ada warna, terus ada frekuensinya. Di sini frekuensinya 5, 4, 8, 5, dan 5. Nah, angka frekuensi ini kita ubah menjadi derajat. Contohnya, ada putih. Putih kan 10. Dari mana 40 ini? 40 ini adalah dari hasil penjumlahan ini, frekuensi. 360 derajat ini adalah diameter lingkaran. Nah, setelah dicari, 10 per 40 dikali 360 derajat sama dengan hasilnya 90 derajat. Jika sudah dicari semua derajatnya, maka kita menggambar diameter full lingkaran ini. Lalu dibagi-bagi lingkarannya menjadi juring atau sektor. Nah, di sini ya seperti putih 90 derajat,
pink 36 derajat, merah dan biru 72 derajat, kuning dan hijau 45 derajat. Jadi begitulah membuat diagram lingkaran. Nah, jadi cukup sekian pemaparan video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye. Thanks for watching guys.